Apa sih bedanya cat air murah dan mahal? Dari harga 20.000, 200.000, dan 2 juta. Halo, selamat datang di episode pertama dari channel Enak di Mata. Video ini bersifat informatif, bisa diikuti rasanya dan semoga cukup berkualitas untuk mata teman-teman ya. Jadi, kali ini akan bercerita mengenai sebuah eksperimen, sebuah riset ya. Bagaimana aku menggambar satu objek yang sama diulang 3 kali menggunakan cat yang berbeda kasta. Dari anak-anak, student, sampai level artis. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa ini tidak membahas secara spesifik bagaimana cat tersebut bereaksi, bagaimana cat tersebut mengeluarkan warnanya. Tetapi lebih bagaimana mereka semua berkohesi dalam membuat sebuah objek yang kali ini aku pilih agak sedikit sulit, yaitu sebuah portrait yang realistis. Bagaimana hasilnya, bagaimana percobaannya, kita tonton bersama-sama. Cat yang pertama adalah variasi dari student grade. Sorry, bukan student grade, tapi kids grade. Jadi dia di bawah student grades, biasanya merek Lira, Giotto, atau Mr. Love Guitar, tapi itu kita nggak anggap. Tapi kali ini, episode ini kita pakai Titi Joico. Yang kedua adalah student grade, yang seperti saya bilang pertama, dia adalah level entry ketika orang mau serius menggarap cat air. Mereknya sangat banyak, tapi untuk kali ini didominasi oleh merek Shinhan. Nah, sekarang masuk ke cat air profesional. Tada! Baik, kita mulai dari yang pertama, Kids Grade. Sesuai namanya, cat air untuk anak-anak. Harganya mulai dari 69.000, ya 70.000 lah, per 24 pieces, jadi per 8 tubenya sekitar 20-23.000. Kemudian, masuk ke student grade. Kali ini kita pakai Shinhan, harganya 390.000 per 13 tube, jadi 8 tubenya 240.000. Dan yang terakhir, profesional, kita cuma bisa beli secara satuan, berkisar 150.000 sampai 300.000. Jadi 8 tubenya ya sekitar 2 juta, sorry, 1,8 lah, tapi untuk kemudahan title kita pakai 20.000, 200.000, dan 2 juta. Penelitian akan kita mulai. Kita mulai dari bersihkan palet dulu, dan akan kita tuangkan sekian mili dari cat tersebut secara terpisah. Yang pertama, line up dari kids grade di paling kiri. Untuk tubenya dia plastik, jadi gampang banget pegasnya. Yang kedua, kita pakai student grade, kebanyakan didominasi oleh Shinhan. Ya ini agak udah mulai habis, soalnya ini salah satu cat yang paling sering aku pakai. Dan yang terakhir, artist grade. Ini agak sayang-sayang sih bukanya, terus ditutupnya kalau bisa bersih. Nah, mari kita siapkan kertasnya, kita rapikan meja, dan kita mulai menggambar. Gambar sebelumnya aku labelin dulu, biar nggak salah, nggak ketukar aja. Gambar yang mana belong to cat yang mana. Dan aku akan mulai menggambar dari cat yang paling murah ke yang paling mahal. Supaya apa ya? Mungkin biar moodnya kejaga aja kali ya, jadi nggak dari bagus terus jadi jelek. Oke, let's go. Oke, kita mulai campur dulu dengan warna kuning atau orange. Kita mulai dengan membuat skin tone. Jadi kalau untuk menggambar portrait, mungkin beberapa teman-temanku yang dari Instagram udah tahu cara menggambarnya adalah layer ke layer. Jadi modelnya kali ini kita bakal ngebase semua layer portrait dari Song Hye Kyo ini, layer 1 semuanya. Habis itu kita lanjutin student grade layer 1 semuanya, dan kita lanjut ke level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Nah,
Ini kita pakai teknik yang nggak gitu gampang banget, soalnya di level awal sudah ada pencampuran antara dua elemen warna hangat, kuning orange, dan warna biru di sisi yang kanan. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa melihat sebagaimana cat tersebut dapat bereaksi. Jadi kalau gampang-gampang banget mungkin sensitivitas antar brand, sensitivitas antar tingkat itu tidak terlalu terlihat. Nah, tapi kalau kita kombinasiin dengan teknik yang agak sedikit lebih advance, kita bisa lihat sejauh mana sih brand tersebut bisa di-abuse dan sejauh mana sebenarnya professional grade bisa show up dari kompetitornya. Nah, ngomong, kita udah sampai ke kertas yang ketiga. Emang ada beberapa bagian yang aku cut, biar enak aja, biar lihatnya cepet. Sensasinya secara keseluruhan sama aja untuk layer pertama. Jadi ya boleh dibilang dari kids grade sampai professional grade memberikan feedback yang kurang lebih sama. Tapi di sini ada discovery kecil yang menurutku menarik tapi tidak tahu signifikan apa tidak, yaitu dari tingkat kelengkungan kertas. Nggak tahu kenapa, tapi yang kids grade ini cenderung lebih melengkung, sedangkan eventually yang profesional dia cenderung lebih datar. Ya, ada banyak faktor, mungkin karena juga aku makin capek, tapi ya, let's face it. Nah, kalau dijejerkan secara bertiga, ya mungkin teman-teman nggak gitu bisa lihat ya mana yang lebih bagus. Malah justru mungkin yang professional grade kok agak aneh ya. Professional grade itu yang paling kanan, kok dia kayak belang-belangnya agak jelas ya. Tapi ya, namanya portrait, layer pertama dan layer kedua adalah sebuah bencana. Jadi ya, kita terusin aja, kita beresin dan lihat bagaimana cat tersebut berkorelasi. Nah, mulai masuk di layer kedua, di lapis kedua ada sedikit ketidaknyamanan yang muncul ketika aku menggunakan kids grade. Jadi, ketika mencampur warna untuk memberikan pigmentasi yang lebih gelap, misalnya warna coklat atau warna abu-abu, cenderung kita mencampur antara warna orange dan warna biru dan warna coklat. Nah, di sini pencampurannya agak agresif. Jadi coklat ketemu biru dia langsung instan menjadi abu-abu. Tidak ada something in between. Nah, untuk dengar penjelasannya lebih lanjut, aku buka artikel dari scratchmadejournal.com. Ya, dia ngejelasin perbandingan antara student grade dan artist grade. Berikut kutipannya. Artist grade paints should dilute and mix easily on demand and also flow and mix beautifully on paper while retaining their value. Student grade paints often won't dilute or flow nearly as well and have more of a tendency to fade, blossom, and turn muddy in mixes. Bahwa dia ngomong bahwa sebenarnya artist grade ini cenderung bercampur dengan mudah, tapi membiarkan pencampurannya tetap cantik. Ya, ini kata-kata marketing banget sih. Dan paper while retaining their value. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa coklat dan biru dia akan menyisakan warna coklat dan biru ketika digoreskan. Ini untuk profesional. Tapi begitu kita masuk kids atau student juga masih berasa sih, dia langsung secara otomatis berubah menjadi abu-abu. Jadi nggak ada proporsinya lagi, kita mau coklatnya lebih tinggi atau birunya lebih tinggi, itu cenderung ternetralisir oleh si student atau kids grade. Oke, sekarang lapis kedua sudah selesai. Ya mungkin lapis ketiga karena aku nambahin mata. Di sini bisa kelihatan perbedaannya ya antara kids, student, dan profesional. Yang profesional cenderung lebih transparan. Mungkin juga karena aku lebih hati-hati dan karena aku sudah capek karena ini di gambar yang terakhir. Tapi kita bisa lihat bahwa warna di student dan warna kids itu cenderung lebih agresif. Dan ini yang mau aku tunjukin. Dia agak sedikit berpasir. Ya. Jadi entah kenapa abu-abunya itu bikin kayak efek ya pasir gitu. Mungkin dia banyak filler, orang bilang begitu. Jadi kalau artist grade dia pure pigment warna, tapi kalau student atau kids 20.000 atau 200.000 dia ada kayak fillernya gitu lah. Jadi mungkin kalau teman-teman suka minum kopi, nah ini kopi ini banyak biji jagungnya gitu. Sedangkan kalau yang profesional ya kopinya pure biji kopi Arabica. Ya mungkin kurang lebih itu analoginya. Nah, oke, kita lanjutin beresin aja. Ya, di sini aku bakal nunjukin proses, tapi proses yang catnya harganya 2 juta. ya biar bagus aja gitu kalau mau time lapse sisanya ya teman-teman bisa kurang lebih lah kira-kira kayak gimana.
Cuma sama-sama niat kok, sama-sama niat. Cuma yang terakhir direkam aja. Bukan, sebenarnya semuanya direkam, cuma yang terakhir di-upload aja gitu. Biar videonya nggak kelamaan. Nah, satu lagi analisa yang menarik di sini adalah transparan dan opaque. Jadi, entah kenapa, karena mungkin ya, cat yang student dan kids itu dia banyak fillernya, pengisinya, si jagung pada kopinya tadi, cenderung warnanya jadi lebih opaque. Mungkin orang awam bilangnya mendem warnanya gitu ya, sedangkan yang profesional dia lebih menterang gitu, lebih vibrant, karena memang pure catnya itu tertinggal pada kertasnya. Nah, sehingga juga kenapa yang professional grade ini seperti mudah untuk kita meninggalkan bekas watermark gitu. Karena sedikit saja pigmen itu bisa tercampur oleh banyak air. Nah, jadi lukisannya cenderung lebih wet. Itu menurut interpretasi ke personal ya. Gitu. Sebelum menunjukkan hasil akhir dan merapikan, aku mau menunjukkan sedikit bagaimana bekas palet. Yang kids grade, yang murah, dia cenderung lihat warnanya agak abu-abu ya. Coklat tetanggaan aja sama hijau. Dia campurannya lebih ke coklat abu-abu gitu. Tidak ada diferensiasi, tidak ada garis yang memisahkan antara warna tersebut. Kalau kita lihat student, oke, coklat sama birunya agak terlihat ya masih ada abu-abunya, tapi identitas coklatnya masih ke bawah. Sedangkan yang profesional utuh, ya, utuh. Ungu di garis ungu, biru di garis biru, coklat di garis coklat, biru ya. Bukan berarti warna tersebut tidak bisa dicampur, tetapi ketika kita menggoreskan, warna tersebut lebih sensitif terhadap perubahan warna. Nah, di sini aku mau show ketika aku gambar leher. Di sini aku bakal nunjukin bagaimana aku mencampurkan professional grade ke dalam bagian leher. Ya, di sini aku sangat agresif. Kuasnya langsung aku tabrakin aja ke pigmen warna yang aku mau tunjukkan. Campur merah ya, campur merah langsung gitu. Obok kuning, obok hijau, obok langsung aja gitu. Jadi aku tidak seperti membuat cawan untuk mencampur warna yang aku idealkan, tapi langsung hajar dari pigmen dan langsung digoreskan. Sehingga secara praktek mungkin teman-teman bisa bayangin, dalam satu goresan itu bisa terjadi perubahan dari warna marun ke biru, hijau ke kuning, orange ke biru dalam satu tarikan. Nah, yang terakhir ya udah, aku mau rapin aja biar kesan gambarnya kurang lebih sama. Karena di akhir video aku bakal minta pendapat orang awam untuk membedakan mana yang mahal, mana yang murah. Jadi ya kurang lebih kualitasnya aku mau samain. Oke, di sini aku pakai selotip, selotip kertas. Biar kertasnya rata dan aku bisa mendetailkan dengan lebih teliti. Ya, oke. Sedikit timelapse, semoga terhibur. Sebelum kita tanyakan ke orang-orang, kita foto dulu kali ya, biar bagus. BTW, trivia. Nggak tahu kenapa ya, kenapa kalau professional grade mereka cenderung pakai tubenya yang metal? Ya, mungkin kalau yang tahu nanti bisa komen di bawah ya. Nah, ini perbandingan udah selesai.
Yang tengah kok kayak Raisa ya. Ya oke lah. Mungkin kualitas tidak 100% sama, ada beberapa stroke yang berbeda, tapi teman-teman bisa lihat perbedaannya secara keseluruhan. Mungkin karena udah ikutin omongan aku, mungkin di sini teman-teman sudah terpengaruh. Tapi kalau boleh punya pendapat bebas, silakan tentukan mana yang menurut teman-teman paling bagus. Karena setelah ini aku bakal tutup balik kertasnya, aku kasih kode aja, dan abis ini aku mau tanya. Aku tanya ke siapa ya, di rumah ada siapa ya? Yang ini yang mahal. Terus, yang paling murah? Yang paling murah yang ini. Yang paling murah. Paling mahal. Yang paling mahal. Oh. Ini paling jelek. Yang mana? Ini. Oh iya, emang jelek gitu. Iya, emang jelek gitu. Iya, oke. Kita sampai pada kesimpulan bahwa mamaku dan omaku menilai bahwa gambar yang bagus itu adalah gambar cat yang murah dan gambar yang jelek itu adalah cat yang mahal. Ya, mungkin ada beberapa faktor yang menentukan kenapa mereka melihat seperti itu. Yang pertama, dari vibrant warnanya. Secara sepintas, mereka tentu melihat mana yang paling vibrant. Dan sayangnya, aku men-treat professional grade, artist grade, dengan cara yang sangat desaturasi. Sehingga mungkin orang awam memilih bahwa cat yang paling warnanya kurang menyala adalah yang paling jelek. Satu. Lalu berikutnya, coba kita lihat dari masing-masing kualitas. Untuk cat level kids grade, kita bisa lihat pencampuran warnanya agak sedikit kaget. Ya, jadi dari kuning pucat dia langsung lompat ke orange yang kencang. Seolah-olah tingkatan layernya hanya bisa dibedakan menjadi 2 atau 3 lapis. Sebenarnya nggak masalah, tapi untuk memproduksi gambar yang lebih realistis dibutuhkan lebih banyak lapisan. Untuk student grade, sepertinya pencampuran warnanya sedikit lebih profesional, cukup lebih elegan, tetapi pemilihan warnanya masih sangat terbatas. Ini disebabkan dua faktor. Yang pertama adalah cat student grade masih mengandung filler. Jadi yang tadi aku ceritakan analogi kopi dan biji jagung. Dan yang kedua, pilihan pigmen warnanya pun tidak sebanyak profesional atau artist grade. Biasanya rata-rata Cotman series, Winsor edisi student, mereka produksi sekitar 18-24 warna. Sedangkan profesional mungkin bisa sekitar 60-80. Jadi kurang lebih itu perbedaannya. Banyak penjelasan lain dari artis lain. Mungkin teman-teman bisa simak dari video yang lain. Dari aku suka review cat dari Jen Bundel Art. Ya, teman-teman bisa belajar lagi yang lebih banyak. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga di akhir video ini, teman-teman bisa lebih memilih cat yang mana, untuk teknik yang mana, dan untuk diaplikasikan ke dalam objek yang seperti apa. Oke, sampai jumpa, and stay creative!